Karena memang kecenderungan kita itu kita lebih mudah memaafkan orang kaya daripada orang miskin. Kita lebih mudah memaafkan orang kaya daripada orang miskin. Coba kalau orang kaya setel musik kencang-kencang, kita mau ngomel juga kadang-kadang. Tapi kalau tetangga sebelah yang mau petakan kita musik kencang, ngomel nggak? Itulah manusia. Mengapa Allah katakan hanya apa yakul akraman, cuma satu, karena memang itu. Jadi dia beranggapan bahwa apapun yang dia dapat itu karena Allah sayang sama dia. Pokoknya kalau dia lagi dapat nikmat itu Allah sayang sama dia. Makanya kita sering begitu Pak. Ada orang jualan, terus jualannya laku laris. Yang ditanyain apa? Apa yang ditanyain? Amalannya apa? Gitu kan? Bilidanya apa? Bacaannya apa Bang? Karena dianggap bahwa bacaan-bacaan itulah yang menyebabkan dia mendapatkan posisi itu. Makanya kalau aku bilang gini, ada orang bahwa dia kalau mau sukses harus baca ini, baca itu, gitu kan? Puasa ini, puasa itu, supaya kita mendapatkan diri pada Allah. Ada Pak, Allah tes tuh, Allah uji. Ada orang nih pengen punya mobil atau pengen punya rumah, kata temannya perlu sholawatin aja. Benar Pak? Sholawatin, baca sholat apa gitu kan? Nah, singkat cerita setelah dia baca sholawat satu hari sekian ribu, sekian hari, benar Allah tes Pak. Diuji sama Allah, dites nih, gua kasih tuh mobil yang lu pengen, Bang. Begitu dapat mobil apa dia bilang? Manjur nih bacaan. Betul nggak? Manjur baca. Padahal itu adalah apakah ketika Allah kasih itu mobil selesai masalah? Enggak. Justru mobil yang Allah kasih itu adalah ujian. Itu adalah ujian. Makanya seringkali dia cerita kepada orang, lu mobil baca sholawat yang kuat nih. Datang ke temannya lagi ngomong gitu nih, dapat ngomong gitu nih. Makanya Allah gunakan kata fayaqulu. Dia akan selalu ngomong kepada orang-orang, kepada sesamanya bahwa inilah karena Allah sayang sama saya. Kenapa Allah sayang sama ente? Karena anda sering baca ini, sering baca itu. Padahal tidak ada kaitannya antara ibadah dengan harta yang kita miliki. Nggak ada kaitan. Nggak ada kaitan. Ibadah kita dengan rezeki nggak ada kaitan. Kalaulah ibadah itu menentukan rezeki seseorang, nabilah manusia yang harusnya paling kaya. Kenapa? Rasulullah ibadahnya luar biasa. Namun apa fakta yang ada? Kan nggak gitu. Kalaulah sholat yang menyebabkan orang itu menjadi kaya, seharusnya yang kaya itu para ustaz, para kiai, para ajengan. Tapi nyatanya banyak ustaz yang miskin. Kalaulah memang kesolehan seseorang menentukan harta seseorang, nggak mungkin ada yang nggak beriman Allah kasih. Toh faktanya yang sipit-sipit, yang boleh Allah kasih kaya, padahal mereka bukan orang soleh. Jadi nggak ada kaitan antara ibadah kita dengan rezeki. Kalau rezeki mah terserah Allah, terserah gue. Kata Allah gitu, gue mau ngasih ke siapa kayak terserah. Kita mau kontang pakai sendiri siapa, kata Allah kalau mau ngasih cepat, udah, ada urusan. Allah Maha Pemberi rezeki. Nah, pun kebalikannya Pak. Orang ini ketika dikasih Allah kemuliaan, kasih Allah harta, dia bilang Allah sedang sayang sama saya. Wah, pokoknya Allah sayang banget. Ya, apa yang kadang-kadang dia membangga-banggakan tuh, ya kan? Bang Lena, siapa Bang Lena ketua sekarang. Kalau lah bukan, ya, macam-macam dah. Dia merasa bahwa dia orang yang paling dekat sama Allah, karena kekayaan ini. Ya, karena kayak ente kalau hidup ente mau kaya, kamu ente baca aja sholat ini sholat itu. Nah, orang yang sholat, orang yang beribadah tujuannya harta, dikasih nggak Pak? Dikasih nggak Pak? Belum tentu. Sekali lagi saya bilang rezeki mah urusan
Allah. Tapi untuk pahala urusan kita. Kata Allah gini, kalau di ibadah gua kasih pasti. Kan ibadah pengen surga kan? Kalau lu pengen surga ibadah, gua kasih ibadah. Kalau rezeki itu bisa gue. Kata Allah gitu. Sekali lagi, kalau pahala itu urusan kita. Kalau ente mau pahala ibadah, kalau nggak mau pahala nggak ibadah, itu masalah pahala. Tapi kalau harta itu urusan Allah. Ente mau sholat, ente mau kagak, ente mau puasa, mau kagak, mau baca sholat, mau kagak. Kalau Allah mau kasih, kalau enggak ya enggak. Jadi jangan salah, jangan sampai kita sholat dua cuma pengen dagangan laku. Jangan sampai kita baca sholat cuma pengen punya harta. Jangan sampai kita baca surah-surah tertentu, baca tabarokah, baca ar-Rahman kan, hanya ini jabatan sekedar itu. Kalau semua amalan-amalan yang seharusnya amal akhirat itu kita pakai untuk dunia, nanti kita mati mau bawa apa? Duha kita buat jualan supaya laku, tabarok kita supaya ada jabatan, tahajud kita supaya dihormatin orang, salat kita biar punya ini dan itu. Semuanya untuk dunia. Lah besok terus mati mau bawa apa? Mati mau bawa apa? Jangan sampai kita salah niat. Luruskan niat kita. Ibadah kita itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Tapi kadang-kadang di kelas saya itu Inna Suzuki wa Yamaha dan begitu wa Kawasaki. Ya sekali lagi luruskan niat kita. Ibadah kita untuk apa? Kalau harta maka bapak mesti ibadah. Toh sembilan naga beriman nggak Allah? Beriman nggak? Justru kita kerjanya sama dia kok. Indomaret tadi punya siapa? Alfamart siapa? Harta maka kayak dengan ibadah. Nih jangan sampai kita ngeluh. Udah sholat, udah tahajud, udah duha, udah bacain baju. Kok masih begini-gini aja ya? Kok kayak Allah benci Allah benci. Nah ini nih ada kata Allah. Apa kata Allah sebutnya? Walamma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi Kalau lagi Allah kasih kemewahan, Allah kasih kemuliaan, dia bilang Allah sayang sama saya. Hadza min fadli rabbi. Woi, ini karena saya baca ini Allah sayang sama saya. Apapun gue minta Allah kasih. Itu ketika lagi Allah kasih loh. Dia menyombongkan diri bahwa Allah dia dekat sama Allah, Allah sayang sama dia. Padahal Allah bilang itu ketes gue kasih. Tapi kebalikannya ketika orang itu Allah batasi rezekinya, faqaddara alaihi rizqahu, Allah batasi rezekinya, Allah batasi satu sosialnya, dia kayak qul rabbi ahana. Dia ngomong kemana-mana tuh, ngoceh kemana-mana, Allah yang lagi kesel sama gue ya. Allah lagi marah sama gue kayak ini. Itu ngomong itu, ada nggak yang kayak gitu? Sekarang ada nggak? Banyak. Bukannya ada lagi banyak. Padahal kembali lagi akramahu na'amahu itu adalah ibtilah ujian. Itu bukan sebuah prestasi, itu bukan piala, itu bukan hadiah, itu ujian. Karena yang namanya harta kita akan ditanya, bisa nggak harta? Bisa nggak? Bisa. Mobil dari mana dapatnya? Dipakai untuk apa? Itu kalau Allah kasih mobil, Allah kasih tambahin lagi nih, buat tambahin kasih motor sama Allah. Nanti bisa ditanya nggak motornya? Ditanyain, tambahin lagi, jebrek, kasih rumah lagi, kasih villa, kasih ini. Hisabnya lama nggak? Lama nggak hisabnya? Lama. Tapi kalau orang mau dites, mau ditanya sama Allah di hari kiamat, sini cek mobilnya, gua nggak punya mobil, lewat, bisa nggak?
motor nggak punya, lewat. Villa nggak punya, lewat. Karena hartanya nggak ada, hisabnya